Di sebuah desa yang terpencil, terdapatlah seorang lelaki yang bernama Hidayat yang hidup bersama istrinya di gubuk yang reot. Hidup mereka sangat begitu miskin. Kadang mereka harus menahan lapar sepanjang hari dikarenakan mereka tidak pernah mempunyai penghasilan tetap. Hingga suatu hari Hidayat ini pergi untuk bekerja mencari kayu bakar di hutan. Setelah lama berkeliling di hutan, Hidayat ini bertemu seorang wanita tua, bisa dibilang nenek-nenek, yang berpakaian sangat aneh dengan membawa tongkatnya. Hidayat yang melihat wanita bungkuk itu segera menyapanya dan hendak menolongnya dikarenakan ia melihat si nenek itu berjalan dengan sangat kepayahan karena merasa iba dengan Hidayat. Nenek yang telah ditolong ini memberikan satu permintaan kepada Hidayat. Hidayat yang merasa tidak pernah beruntung dalam hidupnya menceritakan kepada si nenek ini ia ingin hidup kaya dan memiliki segalanya. Nenek itu terdiam sejenak. Kemudian ia berkata, semua itu sangat gampang apabila Hidayat ingin kaya, tapi semua ada resikonya, yaitu Hidayat tentunya harus membayar mahal dengan apa yang akan menimpanya apabila dia kaya. Hidayat bertanya kepada nenek itu, memang apa resikonya nenek? Tentunya kamu tidak akan memiliki keturunan selamanya. Setiap istrimu mengandung, di umur 4 bulan anak itu akan hilang karena sering dimarahi oleh istrinya di rumah. Karena kehidupan mereka selalu sengsara, Hidayat tidak ambil pusing kembali. Ia tidak berpikir panjang, mengatakan kepada nenek itu yang penting bisa kaya, asalkan hidup mereka bahagia. Toh sekarang aku juga tidak punya anak, hidupku juga sengsara. Apa bedanya? Tidak punya anak, tapi aku hidup bahagia. Batinnya Hidayat saat itu. Kemudian si nenek itu langsung memejamkan mata dan membacakan sesuatu seperti mantra yang tidak dimengerti Hidayat. Kemudian Hidayat disuruh pulang. Pulanglah, engkau akan berubah besok pagi. Hidupmu akan lebih baik daripada hari ini. Hidayat pun tidak berkata apa-apa. Dia langsung pergi meninggalkan nenek itu. Setelah beberapa langkah, dia ingin mencoba melihat kembali apakah nenek itu masih di tempatnya. Ketika ia memandang ke belakang, nenek itu sudah hilang. Hidayat tidak ingin berpikir apa-apa. Ia terus berjalan dan kembali pulang. Pagi harinya, Hidayat hendak pergi mencari kayu bakar kembali. Tapi begitu kagetnya Hidayat, ia menemukan sekantong uang dan emas di depan rumahnya. Ia tidak tahu dari mana emas itu berada. Ia menengok sekeliling dan mencari-cari apabila mungkin ada orang yang menjatuhkannya. Namun sia-sia, ia tidak melihat siapapun. Ia teringat kembali kejadian kemarin saat di hutan. Apakah ini janji sang nenek? Pikirnya Hidayat. Hidayat pun mengambil emas dan uang itu. Segera ia membangun rumahnya, memperbaiki rumahnya, dan menjadikannya menjadi sebuah rumah yang sangat bagus. Ia dan istrinya sangat bahagia. Rumah bagusnya sudah jadi. Rumah besar dan megah pun mulai menderma, memberikan sebagian harta yang ia miliki kepada teman, sanak, dan keluarga, dan juga tetangga-tetangganya.
Setelah hari itu, hidup Hidayat berubah drastis. Kekayaannya itu melimpah ruah. Dia sekarang memiliki sebuah pekerjaan dan banyak uang. Namun, dalam kekayaannya itu, kebahagiaan itu, Hidayat merasa tidak bahagia. Memang bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama, ia merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. Ia bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Namun kelamaan istrinya mengeluh. Sudah berpuluh-puluh tahun ia menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Hidayat tetap ingat akan pesan nenek itu. Inilah risiko yang harus dia ambil. Hidayat tak pernah membahas itu. Dia hanya diam apabila istrinya mengeluh tentang anak. Namun permasalahannya bukan itu saja. Tahun-tahun berikutnya Hidayat mulai diteror seorang hantu. Setiap malam Hidayat selalu melihat tengkorak putih selalu menatapnya dan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, hingga ia pingsan. Hingga suatu saat ia ditemukan istrinya saat dia pingsan karena melihat gangguan-gangguan gaib. Tentunya ini semua berhubungan dengan kekayaannya itu. Munculnya tengkorak putih itu di saat istrinya mengandung 4 bulan. Dan saat mereka muncul, tentunya saat itu istrinya akan keguguran. Hidayat lama kelamaan ia merasa bosan dengan kehidupan seperti itu. Dia ingin memiliki hari-hari yang bahagia walaupun tidak punya apa-apa. Akhirnya Hidayat memutuskan untuk kembali ke hutan mencari nenek misterius itu. Setelah lama berjalan, Hidayat menempuh dan mengingat-ingat kembali hutan yang ia lewati dulu. Setelah melewati lembah, hutan rimba, akhirnya ia menemukan tempat di mana ia bertemu sang nenek. Setelah beberapa kali ia melihat ke sana kemari, akhirnya ia bertemu sang nenek. Ia menceritakan segalanya. Ternyata ia tidak bahagia dengan kekayaannya. Ia ingin kembali lagi seperti yang semula. Harta yang ia miliki tidak memuaskan bagian batinnya bersama istrinya. Mereka sering sakit-sakitan dan diganggu oleh makhluk halus. Ia ingin membatalkan kekayaannya yang seumur hidup itu. Ia menangis-nangis meminta belas kasihan sang nenek. Sang nenek berkata bahwasanya perjanjiannya tidak bisa dibatalkan dan ia harus menanggungnya selama hidupnya. Hidayat jatuh lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia menangis sejadi-jadinya. Setelah hatinya tenang, ia ingin meminta kembali kepada sang nenek. Tapi sang nenek telah menghilang dari hadapannya. Dengan rasa penyesalan, Hidayat pun berdiri dengan lunglai. Pikirannya menerawang jauh kemana-mana. Apa yang harus ia katakan kepada istrinya? Apakah ia harus berkata jujur bahwasanya ia telah menempuh jalan yang sesat? Ia berjalan dengan gontai dan gelisah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Hidayat merasa menyesal. Mengapa dulu ia mengambil jalan yang akhirnya membuat dia menderita bersama istrinya, walaupun penuh dengan kekayaan. Hatinya meronta. Bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Akhirnya Hidayat harus menerima semuanya. Hidayat harus menerima takdirnya. Penyesalan memang datang di akhir, dan semua itu sudah dituliskan. Hidayat hanya bisa menyesal.